Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah di PPIR kelas 11. Hari ini kita akan membahas seri 8. Kita mulai saja pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini kita lihat ya, resep kelas 11 seri 8. Resep yang pertama ini bikin kapsul, jadi berasa nggak ada masalah ya, sebanyak 12. Resep yang kedua juga membuat salep, kalian sudah mempelajarinya dan sudah pernah membuat salep ya, harusnya sih tidak ada masalah. Oke. Yang ketiga ini adalah sediaan baru, sediaan pertama kali yang kita buat ya, namanya sediaan suspensi. Ini sediaan suspensi pertama yang kita buat di kelas 11. Jadi tolong diperhatikan, nanti kalian harus baca teorinya dulu, walaupun nanti Ibu sudah menyampaikan, tapi kamu baca teorinya lagi tentang suspensi di pelajaran ilmu resep. Nah, resep yang keempat ini juga resep baru. Pertama kali kita membuat tetes telinga, tapi dari hidrogen peroksida ya. Resep yang pertama ini adalah aminopilin 3, kofeinnya 1, dibuat kapsul sebanyak 12. Signalnya cukup jelas, 3 kali sehari 1 kapsul. Pasiennya juga dewasa, 21 tahun. Jadi tidak ada masalah, silakan kerjakan sesuai resep. Ingat ya, gak ada DTD loh di sini. Berarti nanti perhitungannya ya aminopilin 3, kofein 1. Yang nimbangnya juga aminopilin 3, kofeinum 1. Ya. Yang khas di resep ini adalah aminopilin dan kofeinnya sama-sama memiliki gugus santin di rumus bangunnya. Jadi kalau kamu searching nanti di rumus bangunnya aminopilin dan rumus bangun kofeinnya, itu dia memiliki gugus yang sama, namanya gugus santin. Dan karena memiliki gugus yang sama ini, maka nanti perhitungan TM-nya ada perhitungan TM gabungan. Kalian sudah pernah dulu ya di kelas 10, kelas 11 juga pernah ya, ada perhitungan TM gabungan. Nah, contohnya begini. Di sini Ibu hanya mencontohkan perhitungan TM aminopilinnya saja. Dosis maksimum aminopilin lihat di FI3, satu kali pakainya 500 mg, satu harinya 1,5 gram. Nah, di sini dosis pakainya ini kan 3, ini bukan sekali pakai aminopilin ya, tapi 3 gram buat 12 kapsul. Berarti satu kapsulnya berapa? Satu kali pakai kan satu kapsul nih. Berarti dosis pakainya satu kali pakainya 3 gram dibagi 12 kapsul, yaitu 0,25 gram. Satu harinya berapa? Tinggal dikali 3 ya, 0,75. Tinggal dibandingin seperti ini, DP dibanding dengan DM. Ini 0,5 ya, dari sini sama aja kan, 500 mg kan 0,5 gram, kan satuannya harus sama, ketemu ini. Nah, nanti tinggal cari nih TM kofein, tinggal bikin TM gabungannya. Satu kali pakai aminopilin yang 50% tambah satu kali pakai kofein. Kalau di bawah atau sampai 80% berarti masih aman ya. Nah, resep yang kedua ini namanya salep kliokinol hidrokortison sebanyak 15 gram, LCD 2%. Ingat nih, LCD-nya nggak ada AT-nya ya di sininya. Berarti artinya adalah LCD ini di luar dari salep. Jadi salep biasanya kalau AT 15 misalnya, artinya LCD dan salepnya itu 100%. Tapi kalau begini berarti LCD-nya 2%, salepnya adalah 98%, yaitu 100 dikurang 98. Maka nanti perhitungannya bukan 2/100 ya, tapi 2/98. Kita lanjut ya. Komposisinya ini ada di Fornas, nanti cari halamannya sendiri. Dia mengandung hidrokortison 100 mg, klioquinolinum 300 mg, ada selandanya 1 gram, vaselin albumnya sampai 10 gram. Nah, ini LCD-nya kemungkinan besar ini nanti hasilnya di bawah 1 gram ya. Maka kita ingat catatan di kelas 10, kalau ada sediaan cair yang penimbangannya di bawah 1 gram, maka tidak ditimbang tapi diteteskan. Nah, jumlah tetesan per gramnya dari zat tersebut dilihat di farmakope Belanda 5 ya.
Kalau nggak ada gimana Bu? Misalnya LCD ternyata nggak ada di Farmakope Belanda 5 di daftar tetesnya. Nanti kita cari saja zat lain yang ada di daftar tetes pH Belanda 5 yang bobot jenisnya mendekati bobot jenis LCD. Artinya apa? Berarti kekentalannya kan mirip. Gitu ya. Nanti kita cari. Dan jangan lupa, karena kita mau meneteskan, nanti kita usul penetes biasa setara dengan penetes baku. Oke, kurang lebih seperti ini. Perhatikan yang harus diusulkan. Nah, ini lihat ya, perhitungannya kita lihat. 100 mg dikali 15. Dari mana 15-nya? Dari resep, 10-nya dari komposisi di resep standar, kan sampai 10. 15 kali 10, 150 mg. Fluoquinolinumnya 300 mg dikali 15 per 10, 450 mg. Adeflanenya 1 gram dikali sekian dapat 1,5 gram. Vaselin albumnya jadi AT15. Berarti AT15 15 dikurang hidrokortison dikurang fluoquinolinum dikurang adeflane. Kenapa LCD-nya nggak ikut dikurang, Bu? Tidak, karena di sini dia berada di luar salep kliokinol. Ya. Tadi Ibu katakan di sini, perhatikan. Jadi kamu hitung dulu, berarti salep kliokinol itu berapa persen ya? Gitu ya, 100% dikurang 2%, 98%. Maka perhitungan LCD, perhatikan di sini bukan 2/100. Karena kan dia bukan bagian dari salep kliokinol. Jadi dia 2% per 98 dikali 15. Ingat dari mana 98-nya? Dari 100% dikurang persennya LCD 2%. Gitu ya. Artinya apa? Artinya 100% itu salep kliokinol dan LCD. Gitu, karena nggak ada AT. Ketemu 0,306. Nah, catatan tadi 0,306 kan berarti kurang dari 1 gram, maka LCD-nya kita teteskan. LCD tahu kan ya nama latinnya? Liquor Carbo Detergent. Nah, di sini kita cari dulu daftar tetesnya. Ternyata di Farmakope Belanda 5. Nah, di sini kita lihat ya. Ini catatan Ibu, silahkan dibaca. Kan LCD-nya 0,306 gram, kurang dari 1 gram, maka harus diteteskan. Nah, kita cek di Farmakope Belanda 5 di bagian daftar tetes, ternyata tidak ada tetesan LCD. Nah, tapi kita cari nih, ternyata BJ-nya yang mendekati LCD adalah etanol 70%. Maka kita usul di sini. Kita usul pengawas, kita bilang, Ibu, saya usul tetesan LCD, kita anggap sama atau setara dengan tetesan etanol 70%. Kenapa harus diusulkan seperti itu? Karena kan kita butuh untuk menghitung berapa tetes yang mau kita ambil. Maka kita menggunakan daftar tetes dari etanol, di mana 1 gram etanol 70% itu 56 tetes. Maka perhatikan perhitungannya di sini, lihat lagi, balik ke sini. Nah, makanya kita pakai nih 56 tetes ya, tetesan alkohol 70%. Kalau 1 gramnya 56 tetes, kalau 0,306 berapa? Berarti 0,306 per 1 gram dikali 56 tetes. Nah, LCD yang kita gunakan adalah 17,1 tetes. Nggak mungkin kan tetesan koma-komaan, maka kita setarakan 17,1 tetes LCD setara dengan 17 tetes. Berarti LCD yang kita pakai 17 tetes. Usul lagi, mau meneteskan, kita usul. Penetes biasa setara dengan penetes baku. Ya. Jadi usul di awal itu adalah tanggal pembuatan resep sama paraf dokter. Yang tetesan LCD ini belum keluar. Kamu kan baru tahu ini setelah perhitungan. Bikin dulu perhitungan, baru kamu tulis usul tetesan LCD sama penetes biasa. Itu ya. Oke, lanjut. Teknik pembuatan salep tidak ada masalah, seperti membuat salep biasa saja. Ingat, kalau ada 2 zat aktif yang bentuknya serbuk, maka kita harus membuat massa 1. Ya, karena serbuk yang kedua tidak bisa halus kalau digabung dengan yang massa 1. Jadi massa 1-nya keluarin dulu dari lumpang, baru kita bisa gerus zat aktif yang kedua. Nah, ini catatannya, zat aktif digerus halus dulu, baru ditambahkan basis salep. Dan LCD-nya diteteskan terakhir. Setelah semua basis salep, setelah semua vaselin
albumnya masuk. Jadi benar-benar terakhir. Setelah semua bahan masuk sampai basisnya juga vaselin albumnya masuk, baru masukkan LCD. Ya, sebanyak 17 tetes tadi. Nah, perhatikan kehomogenannya. LCD ini kan warnanya seperti agak-agak merah kekuningan gitu ya. Jadi jangan sampai karena dimasukkan terakhir, kamu harus sabar. Kamu gerus terus sampai LCD-nya terserap. Jadi kata-katanya gini, tambahkan LCD 17 tetes, gerus sampai LCD terserap, homogen. Sampai homogen atau sampai terserap. Artinya apa? Dia terserap di basis salep. Jadi nggak kelihatan lagi tuh cairannya. Jadi jangan sampai kamu selain ke pengawas ternyata LCD-nya masih terpisah dari salep gitu ya. Jadi digerusnya harus sabar sampai LCD-nya terserap sempurna di basis salep. Jadi nggak terlihat lagi cairan-cairan LCD yang terpisah. Oke, karena ada obat keras, jadi jangan lupa salepnya dikasih label NI. Nah, resep yang ketiga ini adalah kita ngomongin suspensi. Ya. Jadi kita ngomongin suspensi. Suspensi ini pertama kali kita buat di kelas 11. Jadi ibu maunya sih kamu resapi dulu teorinya. Baca dulu teorinya di pelajaran ilmu resep. Ya, cuman kita bahas aja sedikit. Baca dulu teori suspensi. Definisi suspensi sendiri itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi ke dalam fase cair. Jadi kalau kita baca ini, suspensi itu kan bentuknya cairan ya, sediaan cair. Tapi isinya itu adalah zat padat yang tidak larut. Gitu. Berarti zat aktif dalam suspensi adalah zat yang tidak larut dalam air. Tetapi tetap akan dibuat sediaan cair. Kan nggak mungkin kalau misalnya nih zat A tidak larut, kita kocok-kocok aja sama air. Lah, kan nggak larut sama sekali gitu kan. Tidak larut sama sekali, maka kemungkinan untuk terserap di dalam tubuhnya juga sangat kecil. Maka dibuatlah sediaan suspensi. Gitu ya, yang dimana nanti zat yang nggak larutnya itu bisa terdispersi homogen dalam fase cair. Contoh-contohnya itu banyak tuh obat sirup yang obat-obat mah ya, itu suspensi. Nah, maka dalam suspensi akan kita tambahkan suspending agent. Apa itu suspending agent? Kamu baca lagi teorinya. Jadi suspending agent ini tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan. Dan memperlambat proses pengendapan sehingga menghasilkan suspensi yang stabil. Tadi karena serbuknya nggak larut, maka ada kemungkinan serbuknya itu nanti kalau kita diemin nih, misalnya suspensi kita diemin nih, sehari aja, ada kemungkinan zat aktifnya itu akan turun ke bawah. Nah, fungsinya suspending agent ini, kalau misalnya nanti suspensinya dikocok, maka larutan itu atau serbuknya menjadi terdispersi lagi di dalam fase cair. Gitu. Ya. Jadi suspending agent ini adalah zat yang digunakan sebagai zat tambahan di dalam suspensi. Tadi tujuannya ini bisa dibaca supaya proses mengendapnya menjadi lambat. Jadi si suspensinya itu tetap stabil, ya. Oke. Suspending agent ini banyak ya, contohnya kamu baca di buku ilmu resep itu ada karboksimetil selulosa gitu ya, ada PGS gitu. Nah, di sini biasanya kita pakai PGS, Pulvis gumosus. Biasanya kadar PGS itu adalah 2% dari bobot sediaan. Misalnya mau bikin suspensi 200 gram, PGS-nya berarti 2% dikali 200. Mau bikin 100 ml, PGS-nya berarti 2% dari 100 ml. Ya. Dan ditambahkan aqua, ini aqua ya, bukan agua. Dan ditambahkan aqua untuk PGS-nya 7 kali dari bobot PGS. Jadi kalau misalnya PGS-nya 4 gram, maka aquanya 7 dikali 4 sama dengan 28 ml. Fungsinya apa sih aqua? Fungsinya aqua ini nanti untuk mendispersikan pulvis gumosus. Ya.
biar bekerjanya lebih baik. Nah, dalam resep ini zat aktifnya adalah sulfadiazin. Sulfa ini udah pasti nggak larut dalam air. Makanya jadi kalau misalnya nanti ada resep yang zatnya itu mau dibikin cairan, zatnya nggak larut, maka walaupun di resep itu nggak ada PGS, kita wajib menambahkan PGS, suspending agentnya. Ya, jadi dalam resep ini zat aktifnya adalah sulfa yang udah pasti nggak larut. Nih, suruh cari kelarutannya dalam air, udah pasti nggak larut. Nanti kamu cek, maka terlihatlah sulfadiazin itu tidak larut dalam air. Tapi tetap nih mau dibikin dalam sediaan cair, misalnya karena untuk anak-anak sulfa itu pahit, jadi kalau untuk anak-anak kalau dibikin cairan kan bisa ditambahkan zat yang lain gitu kan, tambah pemanis dan lain sebagainya, dan dia lebih stabil misalnya kalau dibentuk dalam bentuk suspensi daripada dalam cairan saja, maka dibuatlah dalam bentuk sediaan suspensi. Ini contoh jurnalnya. Ya. Yang sudah pasti karena ini bentuknya sediaan cair, kita tulis kelarutan sulfadiazin. Di sini jelas. Praktis tidak larut dalam air. Tapi mau dibikin sediaan cair, aqua pula pembawanya. Ya udah nggak usah aja deh, kan nggak larut bu, nggak bisa begitu. Itulah namanya ilmu resep. Ada seninya, ada ilmunya, ada teorinya. Maka ditambahkan suspending agent, yaitu siapa? Di sini sudah ada pulvis gumosus 2%. Ditambahin lagi sirup, biar apa? Biar menambah kekentalan dari sediaan suspensi ini. Ya kan, berarti ini resepnya sudah bisa dibilang sudah sesuai, ya. Oke, kita lihat di sini sulfadiazinnya 5% dikali 150, 7,5. Kita besarin dulu ya biar kalian kelihatan. Oke. Di sini PGS-nya 2%. Ya. 2% dikali 150 dapat 3. Nah, jangan lupa aku untuk PGS berapa tadi? 7 kali dari PGS. Berarti 7 kali 3, 21 ml. Timis sirupnya berapa? 20. Oleomente-nya berapa? 2 tetes. Nah, ingat nih di sini kan ada sirup ya, timis sirup. Ingat nggak kalau dalam cairan ada sirup kita harus hitung, apalagi kalau di sininya gram. Kalau hasil akhirnya gram, berarti kita harus menghitung kadar sirupnya. Gitu ya. Menghitung kadar sirupnya. Di sini di contoh jurnalnya ini sudah ada dihitung kadar sirup. 20 nih kan sirupnya 20, sediaannya mau bikin 150. Berarti berapa sih kadar sirup? 20 gram dalam 150 dikali 100%. Ternyata 13,3%. Ingat kemarin catatan dulu waktu kelas 11 pertama kali, kalau kadar sirupnya kurang dari 16,67%, maka BJ larutannya 1. Kalau kadar sirup lebih dari 16,67%, maka BJ larutan 1,3. Nah, di sini BJ larutannya adalah 1 berarti. Kenapa? Karena kadar sirupnya cuma 13,3%. Dah. Kalau sudah, kenapa sih ngitung BJ bu? Karena di sini sediaannya bentuknya gram, sediaan airnya bentuknya gram. Kalau bentuknya mililiter nggak usah hitung BJ. Kenapa? Karena sendoknya 5 ml, sediaan akhirnya 150 ml, misalnya satuannya udah sama. Tapi ini perlu dicari BJ-nya. Kenapa? Karena kan nanti kita minumnya pakai sendok. Sendok satuannya apa? Mililiter. Di sini hasil akhirnya gram. Kan satuannya tidak sama. Harus dikali BJ. Nah, di sini kita lihat contoh perhitungan dosis maksimum dari sulfadiazinnya. Kita lihat ya. DM sulfadiazinnya di sini satu kali pakainya 2 gram. Satu harinya 8 gram. Nah, dosis maksimum usianya 12 tahun nih. Maka 12 per 20 dikali 2 gram dapat 1,2. Ya. Nih, cek nih. Dapat 1,2. Nah, satu harinya dapat 4,8. Catat ya untuk 12 tahun. Nah, sekarang perhitungan dosis pakainya. Masih ingat kan? Satu kali pakainya apa? Volume sendok. Nah, karena volume sendoknya kan mililiter nih. Sedangkan ini tadi satuan terakhirnya adalah 150 gram. Ya kan? 150
Maka kan volume ini adalah mililiter. Maka dia harus dikali BJ. Biar apa? Biar jadi gram. Mililiter kali BJ jadi gram. Walaupun BJ-nya 1, tetap harus ditulis. Kenapa? Karena kan dikali BJ. Nih, lihat nih contoh jurnal kakak kelas kalian. Di sini kan minumnya sendok teh berarti 5 ml ya. Sekali minum 2 ml, sekali minum 2 sendok. Oke. Lihat di sini. 1 sendoknya 5 ml. Ini BJ nih yang angka 1 ini. Oke. Yang angka 1 ini nih BJ. 5 ml ini volume sendok teh. 150 ini adalah bobot sediaan. Nah, 5 mili dikali BJ-nya 1 jadinya 5 gram. Ya kan? Sekarang 5 gram. Volume udah jadi 5 gram. 5 gram sama 150 gram. Sama nggak satuannya? Sama. Udah habis. Jadi untuk itulah kenapa dikali BJ, karena mililiter. Ya, karena gram, maaf, sediaan akhirnya. Kalau sediaan akhirnya misalnya 150 ml ya nggak perlu dikali BJ. Jelas ya, ini udah pernah Ibu jelaskan di pertemuan pertama. Ada perhitungan TM larutan ya. Dikali 7,5 di sini. 7,5 itu apa, Bu? 7,5 ya berat dari sulfadiazin. Nih, berat dari zat aktifnya yang mau dihitung TM-nya. 2 ini apa, Bu, dikali 2 ini? Sekali minumnya dia 2 sendok teh. Kalau sekali minumnya 1 ya di sini 1. Ketemu ternyata hasilnya adalah 0,5 gram. Satu kali pakainya 0,5 gram. Ya, satu harinya 3 dikali 0,5 gram. Jadinya 1,5 gram. Gitu ya. Oke. Tinggal nanti dihitung di sini dosis pakai dibagi dosis maksimum. Udah. Selesai, TM-nya aman. Ini penimbangannya sulfadiazin antibakteri, pulvis gumosus sebagai suspending agent ya. Nah, kita lihat teknik pembuatannya. Nanti setelah bikin suspensi, caranya adalah sama seperti ini. Dibasahkan dulu nanti sulfadiazinnya itu nanti kita tambah zat aktif yang tidak zat aktif yang tidak larut dalam airnya. Misalnya ada 2 nih zat aktif yang nggak larut dalam air, maka dua-duanya harus digerus dan ditemukan dengan pulvis gumosus. Ya, nih contohnya. Masukkan sulfadiazin ke dalam lumpang, digerus sampai halus. Nah, deket-deketin dia sama PGS. Tambahkan PGS, gerus sampai halus dan homogen. Udah? Kalau sudah, tambahkan aqua untuk PGS. Yang mana? Yang 21 ml tadi. Ya. Gerus sampai tersuspensi. Tersuspensi itu artinya sampai homogen antara sulfadiazin, PGS, dan air. Gitu. Pastikan dia bertiga homogen. Oke. Kalau sudah, deket-deketin sirup. Kenapa? Karena untuk menambahkan kekentalan. Jadi kalau ada sirup dulu, baru ditambahkan air gitu kan. Tambahkan sirup timi, gerus sampai homogen. Masukkan ke dalam botol, tambahkan aquades sampai 150 gram. Dikocok sampai homogen, baru kita tambahkan oleum methyl-piperite 2 tetes. Dikocok sampai homogen, tutup, bersihkan, beri etiket. Udah ya, seperti itu. Jadi kalau ada zat yang nggak larut, kalau bikin suspensi, digerus dulu lalu dekatkan dengan PGS. Ada juga yang caranya begini. Kalau kamu lihat ilmu resep nanti kamu lihat. Jadi ada dua cara. Ada lagi caranya yang PGS-nya ditambahkan airnya dulu 7 kalinya. Gitu ya. Baru dia ditambahkan zat yang nggak larut. Kalau di sini kita pakai caranya adalah zat aktifnya yang serbuk digerus dulu, tambahkan dengan PGS, baru dikasih aqua untuk PGS. Ya. Oke, karena sulfa itu adalah antibakteri, maka nanti kita lihat ED-nya, expiry date-nya berapa, dan juga berarti ini adalah obat keras dan tulis habiskan. Ya. Jadi kita lihat di sini labelnya pakai NI dan KD, udah pasti kalau suspensi itu harus pakai
KD ya. Nih, sekiranya tadi 3 kali sehari 2 sendok teh, kita tambahkan habiskan. Oke, sampai sini ada mau tanyakan? Silakan nanti tanyakan di grup WA. Untuk resep yang keempat ini, ibu juga perlu menerangkan teorinya dulu. Ya, jadi sebenarnya ibu udah bikin nih ya. Udah bikin, tetapi nanti ibu buat videonya tersendiri. Ya, karena ini bukan pertama kali membuat hidrogen peroksida, nanti akan ada resep-resep lainnya. Maka ibu selesaikan dulu sampai resep 3, nanti ibu bikin video untuk resep 4-nya. Kalau mau tanya, silahkan ditanyakan di grup WA, nggak usah malu-malu. Atau japri dulu ke ibu, nanti ibu jawabnya sekalian di grup WA. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.